Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dan beserta kelompok saya ingin membuat video pembelajaran tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini terdiri anggota kelompok Krisyatifin Simattumpang, Muhammad Nahar Alduha, Pujarisma Azahra, Rizkia Zahra Suwiknyo. Nah, yang pertama itu tentang hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, konsep negara kesatuan atau unitarisme menurut C.F. Strong, negara kesatuan merupakan negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun keluar. Nah, selanjutnya ada ciri negara kesatuan menurut C.F. Strong. Yang pertama yaitu 1 konstitusi, kedua 1 kepala negara, ketiga 1 dewan menteri kabinet, dan yang terakhir 1 parlemen. Nah, masuk ke dalam sistem negara kesatuan. Yang pertama yaitu sentralisasi. Semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwenang membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri. Dan yang kedua, ada desentralisasi. Dalam hal ini, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau otonomi swantatra. Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah terdapat parlemen daerah. Kalian tahu tidak jika di Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah, teman-teman. Pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan pemerintah kepada daerah otonom, provinsi dan kabupaten kota. Akan tetapi, ada kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah otonom, yaitu seperti kewenangan dalam bidang politik luar negeri, agama, justisi, pertahanan, keamanan, moneter, dan fiskal nasional. Dan untuk karakteristik NKRI, sejak merdeka pada tanggal 17 Agustus pada tahun 1945, Indonesia menyatakan diri sebagai negara kesatuan. Kesepakatan ini sesuai hasil rapat BPU PKI dan PPKI dalam menyusun UUD 1945. Pasal-pasal dalam UUD 1945 telah memperkukuh prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan tidak sedikit pun mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang federal. Bentuk tertulis pertahanan NKRI. Tertulis pertahanan 1. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedua, Sumpah Pemuda 1928 berbunyi, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ketiga, ketetapan MPR dengan tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tetap mempertahankan NKRI sebagai bentuk final negara Indonesia. Keempat, dan lain-lain. Kesepakatan mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang dasar pemikiran. Karakteristik Negara Kesatuan Indonesia dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945. NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Istilah Nusantara dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah, perairan, dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah mencangkup 1. Kesatuan politik, 2. Kesatuan hukum, 3. Kesatuan sosial budaya, 4. Kesatuan ekonomi, serta 5. Kesatuan pertahanan dan keamanan. Meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semua terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Segitu saja video pembelajaran dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.